Yo semuanya, balik lagi sama gua Inspektur Adam di channel Detektif Magang. Jadi di video kali ini kita akan bahas sebuah kasus yang agak beda. Bukan kasus kejahatan, bukan kriminal, bukan pembunuhan, melainkan kasus konspirasi. Jadi kita bakal bahas suatu kasus yang sempat viral pada awal 2000-an, tahun 2000 sampai 2001 gitu kan, tentang seorang time traveler yang bernama John Titor. Jadi memang kalau misalnya kita ngebahas time traveler ini selalu seru ya, karena memang ini selalu menjadi perdebatan gitu kan dari beberapa abad belakang. Apakah time traveler ini possible atau impossible, dan itu serunya. Seperti biasa, video ini dibagi menjadi beberapa chapter, beberapa bagian, dan kita akan bahas chapter yang pertama dulu, yaitu John Titor the Time Traveler. Jadi kita kembali dulu ke tahun 2000, dimana kalau misalnya sekarang 2023, terjadi di sekitar 22 hingga 23 tahun yang lalu, dimana di tahun tersebut ada seorang yang memposting di forum online, sebuah forum online kalau misalnya di Indonesia tuh seperti Kaskus gitu ya, cuman ini tahun 2000-an gitu. Dan dia di sana memposting, dia mengaku sebagai prajurit yang dikirim oleh Amerika dari tahun 2036 kembali ke tahun 1975 untuk membawa sebuah komputer yang spesifik dan harus dari tahun tersebut. Di forum tersebut dia mengaku sebagai orang kelahiran Amerika di Florida. Dia mengaku kelahiran 1998, yang anak 98, absen di komen. Dan tujuan dia mampir ke tahun 2000 itu spesifiknya untuk melihat keadaan keluarganya di tahun tersebut. Ketika di tahun 2000 itu, di forum online tersebut, dia sebenarnya udah menyelesaikan misinya, yaitu dia udah berhasil membawa komputernya. Dia mampir sebentar ke tahun 2000 untuk melihat keluarganya, kayak gue bilang tadi, dan untuk memberitahu orang-orang di tahun tersebut tentang misi yang dia sedang jalani dan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan juga di forum online tersebut, si Titor ini menjelaskan tentang konsep time traveling dan teori mesin waktu. Di mana yang pertama, Titor menjelaskan, dia mengaku mesin waktu yang dia pakai adalah tipe C204 buatan Amerika, yang memiliki kapasitas hingga 3 orang. Dan dia bilang di tahun 2036 itu mesin waktu itu bukan hal yang aneh lagi, jadi udah lumrah gitu. Dan juga dari mesin waktu itu ada tipe yang lebih tertinggi daripada yang digunakan si Titor ini, yaitu tipe C206 yang mampu memuat atau menampung hingga 6 orang sekaligus. Dan juga Titor menjelaskan sebenarnya time traveling ini menganut teori dari Many Worlds Interpretation, yang dimana masa sekarang dan masa lalu itu adalah dua dimensi yang berbeda, completely different dimension, yang gak ada keterkaitannya sama sekali dalam realitanya. Jadi seseorang pada masa kini atau masa 2036 itu, dia nggak bisa merubah takdir atau realita dengan dia mencoba kembali ke masa lalu untuk merubahnya gitu kan, itu nggak bisa. Jadi analogi simpelnya gini, gua sekarang ini di tahun 2023 gitu kan, gue tahu nih bahwasannya di tahun ini nih perusahaan Apple, ya kan, perusahaan yang notabene-nya salah satu perusahaan teknologi terbesar di saat ini, dan gue mencoba untuk time traveling dari 2023 balik ke 1976, dimana di tahun tersebut Apple didirikan gitu kan. Nah, dan gue kembali untuk membeli 50% sahamnya gitu ceritanya gitu. Dan gue berharap dari pembelian 50% saham ini, gue kembali ke 2023 berharap menjadi seorang triliuner gitu kan, karena memiliki setengah dari perusahaan Apple. Tapi faktanya adalah kalau misalnya gue kembali dari 1976 ke 2023 dan realitanya nggak ada yang berubah gitu, gue tetap jadi abang-abang biasa yang ngomong sendiri di depan kamera kayak sekarang ini. Kurang lebih gitu, paham kan? Dan juga kata si Titor ini, mesin waktu itu bobotnya sangat berat dan sangat besar gitu. Bisa mencapai hingga 500 kg, dan dia harus menaruh mesin waktu ini dalam mobil dengan suspensi yang sangat kuat katanya. Dan ketika dinyalakan, mesin waktu ini menciptakan sebuah black hole kecil yang bentuknya mirip seperti donat gitu. Nah, jadi ketika black hole-nya ini muncul, semua yang ada di sekitaran black hole itu kesedot untuk pindah ke dimensi lain. Termasuk orang-orang yang di sekitar situ sama mobilnya itu sendiri ikut pindah ke dimensi lain gitu, pindah ke dimensi masa lalu. Si John Titor ini online di forum tersebut selama kurang lebih 5 bulan, dimana dia pertama kali muncul itu pada tahun 2000 di bulan November, hingga dia akhirnya pamit pada bulan Maret 2001. Dan tentu aja ya, ketika ada berita yang sangat aneh seperti ini di tahun tersebut, itu banyak menimbulkan pro dan kontra, viral gitu istilahnya kan.
Dan otomatis Titor ini dibanjiri pertanyaan-pertanyaan oleh orang-orang yang kepo sama masa depan tuh seperti apa gitu. Dan juga si Titor ini dia memberikan rules sendiri. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi dia memberikan rules di mana rulesnya adalah dia nggak bisa memberikan jawaban prediksi atas orang yang ingin menghindari kecelakaan atau menghindari kematian gitu. Dia nggak mau menjawab itu. Terus juga dia nggak bisa menjawab atau menyebutkan nama-nama orang yang akan berpengaruh di masa depan nanti. Contohnya dia nggak mau menyebutkan seperti nama Barack Obama yang nantinya akan menjadi presiden gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan dia juga nggak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin memperkaya diri. Dan juga dia nggak mau menjawab hasil dari pertandingan olahraga. Contohnya kayak Argentina juara dunia kemarin gitu. Dia nggak mau ngasih tahu. Nggak mau ngasih tahu supaya orang nggak judi gitu kali. Tapi terlepas dari rules yang dia berikan itu, dia juga tetap menjawab beberapa pertanyaan dan memberikan prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, John Titor pernah menyatakan bahwasannya di masa depan ada gedung pencakar langit Amerika yang roboh atau hilang. Dimana memang kejadian ini bener gitu kejadian. Beberapa bulan setelah dia pamit dari dunia internet gitu kan, balik ke 2036 gitu dia pamit. Itu tanggal 9 November 2001, sebuah gedung WTC gitu kan, gedung pencakar langit yang ada di Amerika itu roboh gitu, ditabrak pesawat yang kita tahu sebagai peristiwa 9/11. Kemudian juga si John Titor menyatakan bahwasannya senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak itu nggak pernah ada. Dia bilang itu adalah hoax. Jadi ini merupakan salah satu rencana Amerika untuk memberikan suatu alasan yang cukup konkret untuk mereka bisa menyerang Irak dan menginvasi negara-negara di Timur Tengah lainnya. Soalnya juga memang misalnya kalau kita lihat dari ada video yang viral baru-baru ini, seorang veteran tentara Amerika yang memang dia datang ke Irak mengatakan seperti ini. Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. Dan juga dia mengatakan perkembangan IT itu sangat pesat di masa depan, di mana dia bilang nanti di masa depan ada orang-orang yang merekam diri mereka sendiri, memvideokan diri mereka sendiri di depan kamera gitu kan, dan menguploadnya ke internet yang kita tahu sekarang sebagai YouTube, TikTok, Instagram, or you name it lah. Dan dia berarti memprediksi apa yang gue lakukan sekarang ini di tahun 2000 ke belakang. Lanjut, dari tadi kan dari awal kita ngomongin tentang komputer gitu kan. Komputer dari 1975, dimana ini merupakan misi utama dia. Datang dari 2036 ke 1975 untuk mengambil komputer ini gitu kan. Nah sebenarnya komputer ini apa sih gitu kan. Dan mengapa komputer ini sangat penting untuk Amerika di tahun 2036 gitu. Jadi yang seperti kita tahu kan, komputer di zaman dulu itu kan sangat-sangat besar gitu kan ukurannya, segede kulkas atau bahkan lebih gede dari kulkas gitu kan. Nah, jadi ada sebuah company, IT company, teknologi company yang bernama IBM, di mana pada tahun tersebut 1975 mereka berhasil berinovasi atau membuat komputer portable yang pertama di dunia. Jadi itu merupakan komputer kecil yang bisa dibawa kemana-mana untuk pertama kalinya di dunia tahun 1975 itu. Dan kemudian mereka namakan komputer ini IBM 5100. Tapi pertanyaannya, kenapa John Titor mencari atau Amerika mencari komputer dengan spesifik model ini gitu? Dia sendiri mengklaim bahwasannya komputer IBM 5100 ini akan digunakan untuk debug mesin yang digunakan pada tahun 2036. Dan hal ini nggak aneh sebenarnya, karena pada tahun 2002 NASA itu pernah melakukan hal yang sama, di mana mereka menggunakan chip yang sudah sangat langka, yang udah nggak diproduksi lagi. Di tahun 2002 itu udah susah nyarinya gitulah, yaitu chip Intel 8086, yang dimana NASA menggunakan chip ini untuk melakukan optimasi pada roket booster mereka. Dan di forum tersebut, Titor mengatakan chip komputer ini memiliki beberapa kemampuan untuk membaca bahasa pemrograman IBM yang tua untuk mendukung APL dan BASIC. Kami membutuhkan sistemnya untuk debug berbagai program komputer lawas di tahun 2036,
Unix akan mengalami masalah di tahun 2038. Jadi fun fact, Unix ini yang kita sebut barusan ini adalah sebuah operating system atau sistem operasi seperti Windows, macOS, iOS, Android, dan Unix ini dibuat pada tahun 1965 dan Unix ini akan mengalami masalah pada tahun 2038. Jadi gini, di tahun 2038 itu akan terjadi sebuah bug yang dinamakan sebagai Y2K bug, yang dimana di masa depan, pada tanggal 19 Januari, jam 3 malam, lewat 14 menit dan 7 detik di tahun 2038, yang dimana pada waktu tersebut itu adalah 2,15 triliun detik setelah komputer tahun 1970-an diproduksi. Komputer yang masih menggunakan sistem 32 bit tidak akan bisa berfungsi lagi. Karena memang komputer-komputer dengan sistem 32 bit ini nggak bisa beroperasi atau menghitung lebih dari 2,15 triliun. Jadi pada 2038 ini, komputer-komputer sistem 32 bit itu akan teriset kembali seolah komputer tersebut masih berada di tahun 1970-an gitu. Kemudian Titor juga menambahkan, IBM tidak pernah mempublikasikan informasi ini karena mungkin hal ini bisa menghancurkan sebagian besar bisnis mereka pada awal tahun 70-an. Saya berani bertaruh bahwa di luar sana pasti masih ada orang yang bisa melakukan penelitian dan menemukan bahwa apa yang saya katakan selama ini adalah fakta dan benar. Dan di luar sana pasti masih ada seorang engineer IBM yang mungkin sudah tua umurnya sekarang yang pernah mengerjakan IBM 5100. Dan memang yang dia katakan ini benar gitu ternyata. Karena memang ada seorang engineer yang bernama Bob Dubk yang pernah mengerjakan IBM 5100 pada tahun 1970-an. Dia merespon Titor dan menjelaskan tentang fitur tersembunyi yang ada di komputer ini secara publik untuk pertama kalinya. Jadi bahkan IBM tuh nggak pernah ngasih tahu kepada publik tentang fitur rahasia ini. Bob menjelaskan bagaimana caranya IBM 5100 dapat mengemulasikan bahasa pemrograman dari mainframe IBM yang sudah lama dengan menggunakan fitur tersembunyi, yaitu IBM System 360 Assembly Emulator, yang bisa memberikan programmer akses kepada fungsi dari mainframe komputer tahun 1960-an. Dan hal ini akan sangat berguna nantinya di tahun 2038. Jadi setelah John Titor pamit pada bulan Maret 2001 itu, kabar dari John Titor ini nggak pernah terdengar sama sekali lagi. Dia cuma meninggalkan beberapa fakta yang bisa dibuktikan yang terjadi di zaman sekarang. Dan John Titor, seorang time traveler, seorang prajurit yang dikirim oleh Amerika dari tahun 2036, kembali ke 1975 dan mampir ke tahun 2000, hilang begitu saja. Namun hingga akhirnya pada tahun 2009, di mana ada seorang yang bernama John Houston, salah seorang anggota dari website Hoax Hunter, dia menuduh seseorang yang bernama Larry Haber, yang merupakan seorang pengacara dari Florida, Amerika, adalah CEO atau orang yang ada di balik John Titor Foundation, yang menjual merchandise John Titor kepada para fans John Titor ini. Kemudian si Houston ini dia mencurigai dua nama, yang pertama si Larry Haber dan juga si adiknya si Larry yang bernama Rick Haber. Si John Houston ini menuduh mereka berdua sebagai orang yang bermain peran sebagai John Titor. Sebenarnya tuduhan ini tuh bukan tanpa alasan gitu kan, bukan tanpa dasar, karena memang sedikit masuk akal dikarenakan si Rick Haber ini merupakan ilmuwan komputer atau computer scientist gitu. Dan mungkin dengan background dia sebagai computer scientist, dia mungkin mengetahui beberapa rahasia dari IBM yang gak pernah diketahui publik. Dan tentu aja mereka berdua menolak tuduhan tersebut. So, itu dia kisah dari seorang John Titor, seorang time traveler dari 2036 yang diutus Amerika kembali ke tahun 1975 untuk mengambil sebuah komputer IBM 5100 yang akan kemudian digunakan pada tahun 2038. Dan kalau menurut kalian gimana? Coba kalian diskusi di kolom komentar apakah kalian merupakan golongan yang percaya dengan time traveler atau tidak sama sekali, atau bahkan kalian nggak percaya dengan konsep time traveling itu sendiri. Silahkan komen di bawah. And that's it for today's video. Kalau kalian suka dengan video ini atau cerita ini, kalian boleh banget tinggalkan like, kemudian share video ini dan subscribe channel ini. Dan kalau kalian punya kritik atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar karena gue terbuka sekali akan dua hal itu.
Dan kemudian jangan lupa untuk follow sosial media pribadi gua. Linknya ada di deskripsi. Kalian bisa DM dan follow akun gua. Dan kalian juga bisa menyarankan tentang tema atau pembahasan yang akan kita bahas di video berikutnya. So that's it. I'll see you guys later in the next case. Bye bye.